sekolahnya tidak ngajarin etika, tidak ngajarin attitude, tidak mengajarkan aras. Sehingga ketika saya jadi bupati, saya kalau nggak salah nutup 3 SMK karena tawuran terus. Kenapa saya tutup? Karena saya katakan dia tidak mengajarkan etika dalam berpendidikan yang baik. Sekolah gagal dalam menciptakan etika manusia. Apa yang menjadi kelemahan kita? Tidak diajarkan etika. Siapa tidak mengajarkan? Orang tuanya tidak mengajarkan, gurunya tidak mengajarkan. Apa yang diajarkan etika dalam kehidupan pendidikan kita hari ini? Nggak ada. Bangun paginya tidak diajarin cara bangun, mandinya tidak diajarin cara mandi, sarapannya tidak diajarin cara sarapan, ke sekolahnya tidak diajarin cara berjalan ke sekolah, masuk ruang kelas tidak diajarin, cara duduknya tidak diajarin, semuanya cuma tujuannya satu, pelajaran di sekolah, berapa halaman disampaikan oleh guru harus disampaikan, persoalan ketika disampaikan menjadi penghayatan dan pengamalan lain urusan, yang penting kurikulum tercapai sekian jam. Pendidikan yang model begini hanya akan melahirkan manusia depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, sekolah hari ini sibuk dengan angka, sibuk dengan nilai, sibuk dengan ranking dan prestasi semu. Tapi apa jadinya ketika anak-anak kita justru kehilangan etika, moral, bahkan kebahagiaan? Kang Deddy mencoba pada kesempatan ini membongkar kenyataan pahit yang jarang diungkap selama ini. Sahabat sekalian, saya berangkat dari pernyataan Kang Deddy yang menyatakan bahwa kegagalan guru dan sekolah disebabkan oleh kurikulum oriented atau semata-mata sekolah selama ini mengutamakan mengejar kurikulumnya sehingga membuat etika terabaikan dan siswanya menjadi stres. Nah, bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Kang Deddy? Kita coba sahabat sekalian untuk mengikuti pernyataan beliau di depan siswa SMK yang magang dan kebetulan sebahagiannya nanti akan diberangkatkan ke Jepang untuk mencari pengalaman kerja di negara Sakura. Sahabat sekalian, sebelum itu jangan lupa sahabat sekalian tonton sampai selesai sehingga tidak membuat salah paham, dan kita berharap dengan literasi ini membuat pendidikan kita menuju perubahan kepada yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Pendidikan harus banyak melahirkan penghayatan dan pengamalan hidup. Saya berikan contoh. Selama ini kita mengucapkan salam nggak pakai penghayatan dan pengamalan. Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi, wilujeng enjing. Beda dengan nilainya begini. Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi. Beda nilai. Saya melihat pola pendidikan disiplin ala Jepang itu sesungguhnya adalah membangun sikap tradisionalisme yang sikap itu memiliki basic industrialisasi, yaitu kecakapan dalam sikap. Kenapa? Karena keberhasilan manusia itu adalah dimulai dari etika. Etika itu adalah sikap. Apa yang menjadi kelemahan sekolah-sekolah kejuruan kita di sekolah-sekolah tidak ngajarin sikap. Karena tidak ngajarin sikap, maka gear motornya dipakai tawuran. Karena tidak ngajarin sikap, maka kursi rodanya dipakai pukul kepala teman. Karena tidak ngajarin sikap, seharusnya celurit itu digunakan untuk konsep mengembangkan peternakan, tetapi celuritnya digunakan untuk bacok orang. Kenapa ini terjadi? Karena sekolahnya tidak ngajarin etika, tidak ngajarin attitude, tidak mengajarkan aras. Sehingga ketika saya jadi bupati, saya kalau nggak salah nutup 3 SMK karena tawuran terus. Kenapa saya tutup? Karena saya katakan dia tidak mengajarkan etika dalam berpendidikan yang baik. Sekolah gagal dalam menciptakan etika manusia. Sahabat sekalian, dari video tadi apa yang bisa kita dengarkan? Dan pernyataan Kang Deddy ini adalah bentuk betul-betul semacam kekecewaan atau kegelisahan dari Kang Deddy. Di balik sekolah
banyak anak-anak tertekan. Kira-kira gitu pesan dari Kang Deddy. Mereka dipaksa menghafal, mengejar nilai tanpa pernah ya benar-benar diajarkan bagaimana sebenarnya menjadi manusia yang bermoral. Ini adalah statement yang menurut saya yang ingin dikatakan oleh Kang Deddy. Selama ini guru sekolah lebih banyak pada ya penilaiannya, perhatiannya pada bagaimana kira-kira nilai matematik, bagaimana IPA, bagaimana bahasa, kimia dan lain-lain. Tetapi guru lupa pada hal-hal yang lebih substansial. Nah, inilah yang menurut saya kegelisahan yang jarang diungkap oleh Kang Deddy di depan halayak ramai. Bagi Kang Deddy, pendidikan itu bukan hanya soal knowledge, soal pengetahuan, ya, soal ilmu, tetapi yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan generasi kita bagi Kang Deddy adalah pendidikan harus memiliki penghayatan dan pengamalan yang hidup. Artinya sahabat sekalian, bukan hanya tahu, tetapi juga menjadi afektif, menjadi akhlak, menjadi attitude bagi siswa, dan sehingga dia nanti berada di lingkungannya menjadi orang-orang yang paripurna. Ilmu oke, moral oke, attitude juga oke. Ini sebenarnya sasaran dari Kang Deddy. Kang Deddy mencoba mencontohkan misalnya begini. Ketika seseorang tahu bahwa mengucapkan salam itu adalah sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang diwajibkan, misalnya ketika bertemu dengan seseorang, dengan guru kita, dengan orang tua, dengan siapa saja. Misalnya orang selalu banyak melakukan itu, Assalamualaikum. Itu hanya sebagian besar menurut Kang Deddy, hanya sifatnya adalah formalistis. Tidak muncul dari hati, tidak muncul dari penghayatan yang dalam, tidak muncul dari internalisasi diri. Tetapi hanya sesimpel itu dia katakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya misalnya dengan bahasa-bahasa daerah lain lah yang digunakan misalnya. Jadi ini bagi Kang Deddy adalah hanya lip service di bibir, tetapi tidak merasuk kepada jiwa. Nah, Kang Deddy mencoba mencontohkan misalnya bagaimana orang Jepang ketemu mengucapkan salam sambil menunduk. Ini artinya ucapan dan tindakan itu menyatu dan menjelma dalam jiwa seseorang. Ini yang disebut oleh Kang Deddy, ilmu harus menjadi amal. Jadi ilmu harus menjadi amal, ilmu harus menjadi etika akhlak bagi siswa. Nah, sahabat sekalian, sekolah dan guru sekarang ini ya lebih cenderung mengajarkan mata pelajarannya, tetapi ya keteladanan masih miskin. Dan ini dibuktikan dengan banyaknya, kata Kang Deddy, ada tawuran, ada misalnya menggunakan gear sepeda motor, celuri, dan bullying lain. Itu adalah indikasi etika di sekolah, ya, di sekolah. Sekarang ini anak-anak sekolah kita menjadi sesuatu yang PR bagi kita. Dan ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan menurut Kang Deddy. Sekolah selama ini tidak mengajarkan ya bagaimana etika dalam pendidikan. Dan oleh sebab itu Kang Deddy menyebutnya sekolah gagal dalam mendidik dan mengembangkan etika siswa. Ini adalah sesuatu yang perlu menjadi PR bersama, ya, baik sekolah maupun keluarga. Sahabat sekalian, coba kita ikuti kembali bagaimana pernyataan Kang Deddy ya di dalam video berikut ini. Apa yang menjadi kelemahan kita? Tidak diajarkan etika. Siapa tidak mengajarkan? Orang tuanya tidak mengajarkan, gurunya tidak mengajarkan. Apa yang diajarkan etika dalam kehidupan pendidikan kita hari ini? Nggak ada. Bangun paginya tidak diajarin cara bangun, mandinya tidak diajarin cara mandi, sarapannya tidak diajarin cara sarapan, ke sekolahnya tidak diajarin cara berjalan ke sekolah, masuk ruang kelas tidak diajarin, cara duduknya tidak diajarin, semuanya cuma tujuannya satu, pelajaran di sekolah, berapa halaman disampaikan oleh guru harus disampaikan, persoalan ketika disampaikan menjadi penghayatan dan pengamalan lain urusan, yang penting kurikulum tercapai sekian jam. Pendidikan yang model begini hanya akan melahirkan manusia depresi. Sahabat sekalian, Kang Deddy lagi-lagi menstir mengatakan
bahwa sekolah terlalu berorientasi pada kurikulum dan semata-mata didominasi administrasi yang juga ini adalah menyulitkan guru. Jadi ini saya pikir pola kurikulum oriented yang disebut oleh Kang Deddy ini harus betul-betul dicari solusi agar ya guru tidak disibukkan oleh ya macam-macam kewajiban administrasi dan mengejar materi-materi pembelajaran, baca buku ini, baca ini segala macam, tetapi sebenarnya tidak membuahkan hasil bentuk etika dalam kehidupan dan kebiasaan siswa sehari-hari. Nah, sahabat sekalian, guru itu sebenarnya bagi Kang Deddy bukan sekedar mengajar ilmu. Guru seharusnya adalah mendidik atau memberikan pendidikan karakter, dan tentu juga dalam hal ini sebagaimana agama Islam mengajarkan, ya misi Rasulullah itu adalah soal akhlak, soal memberikan keteladanan, kecontohan, ya. Jadi dakwah bil hal daripada guru. Ini yang menurut saya juga, dan saya setuju dengan Kang Deddy, adalah kekurangan sistem pendidikan kita. Dan tentu ini adalah menjadi hal yang harus diperhatikan. Sahabat sekalian, fenomena depresi siswa, bullying, dan bentrok siswa ini adalah pertanda yang memang secara organisasi pendidikan harusnya betul-betul dicari langkah solutif, ya, langkah solutif sehingga tidak berkelanjutan. Sekolah sekarang ini, kata Kang Deddy, seolah-olah kehilangan roh, ya. Jadi pendidikan kita itu kehilangan jiwa kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat misalnya pendidikan, saya setuju ini dengan apa yang disebut oleh Kang Deddy. Bagaimana misalnya sekolah di beberapa negara Eropa, Australia, ya, kemudian juga negara-negara maju, itu sebenarnya kurikulumnya tidak terlalu gendut atau gemuk, tetapi justru mereka lebih praktikal dan kemudian dari sisi karakter. Misalnya seseorang ya akan tinggi nilainya jika seseorang itu atau siswa itu melihat sampah, dia secara otomatis dia mengambil dan membuang ke tong sampah. Kalau ada temannya yang misalnya terpleset, luka, dan secara otomatis ya secara langsung ya tanpa ada yang menyuruh, dia bantu. Ini adalah bentuk daripada respect kepada orang lain ya, dan ikut rasa tolong menolong kepada orang lain. Ini yang kita lihat sekarang ini menipis kalau bukan telah hilang dari lingkungan sekolah kita. Nah, sekolah hari ini kata Kang Deddy gagal mendidik. Guru ya akhirnya dipaksa hanya ya pertemuan sekian mata pelajaran ini, pertemuannya harus memenuhi sekian SKS, sekian bobot SKS-nya, sekian tugasnya, sekian nilainya, standar nilai minimalnya sekian, dan hanya mereka disibukkan oleh hal-hal yang sifat administratif, dan akhirnya menyebabkan mereka tidak sempat ya memberikan hal-hal yang produktif untuk membentuk karakter atau akhlak siswa. Jadi guru sekarang ya jarang misalnya secara bersama-sama, misalnya studi lapangan ya, bukan studi tour ya, studi lapangan misalnya keluar dari sekolah pergi ke suatu tempat, mereka belajar bersama sambil ketawa, sambil rileks, dan ini ikatan-ikatan seperti ini kalau kita bilang hilang ya telah, kalaupun kita bilang tidak hilang tetapi masih mengkhawatirkan kita. Sahabat sekalian, apa solusi tawaran yang diberikan oleh Kang Deddy? Kang Deddy sepertinya ingin menawarkan ya soal disiplin, pendidikan disiplin sebagaimana yang dilakukan di pendidikan singkat di barak militer. Kita dengarkan statement Kang Deddy. Oleh Provinsi Jawa Barat hari ini. Nah, kalau sudah terbentuk manusianya adalah disiplinnya kayak militer, otaknya melebihi Pentium 20, kalau mau Pentium. Artificial intelligence-nya bisa dikalahkan oleh otaknya walaupun itu berat. Kalau itu sudah dibangunkan, maka itu kata orang Sunda begini.
kaluhur sirungan kahandap akaran. Artinya apa? Dia punya kemampuan intelektual yang kuat, tetapi dia memiliki emosional yang kokoh, dan dia memiliki spiritual yang kuat. Itu yang disebut dengan pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Ingat, ada kalimat terakhir. Singer itu apa? Artinya cekatan. Bangun paling pagi, berjalan paling cepat, bersikap paling cepat. KDM mencontohkan sebenarnya bagaimana kedisiplinan yang digembleng di militer. Jadi ini sepertinya Kang Deddy menjadi perhatian beliau adalah kesalutan beliau bagaimana kedisiplinan yang diterapkan di militer. Makanya kemarin siswa-siswa yang bermasalah, siswa-siswa yang dianggap bermasalah itu dididik selama 2 minggu di barak militer. Nah, saya pikir ini juga perlu kita mungkin sempurnakan ya. Saya tidak mengatakan ini tidak penting, tetapi perlu kita sempurnakan. Tidak hanya pendidikan-pendidikan disiplin seperti ini, tidak hanya untuk ya anak-anak yang bermasalah. Jadi sebenarnya kalau seandainya saya punya kewenangan tentang itu, mungkin kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kepemimpinan, misalnya pendidikan kepemimpinan atau latihan-latihan kepemimpinan siswa, kemudian pelatihan-pelatihan yang training-training yang sifatnya adalah membentuk karakter, membentuk kedisiplinan, ini penting dilakukan oleh setiap sekolah tanpa harus ya mengeluarkan biaya yang besar. Cukup saja mungkin secara reguler kalau kita kenal di sekolah ada OSIS. OSIS kita bina, kita carikan yang betul-betul paham tentang pendidikan karakter, ya bagaimana untuk usia anak remaja seperti SMA, ya termasuk di SMP misalnya, ini diberikan pelatihan-pelatihan, percontohan-percontohan, ya mungkin juga cross kunjungan antar sekolah, ya yang menurut saya ini bisa juga visiting student misalnya, bagaimana sekolah berprestasi sini bisa datang ke sekolah lain. Ya mungkin 1 minggu berapa hari mereka pertukaran siswa, pertukaran guru, dan memperlihatkan juga bagaimana ya mereka mencontoh baik dari segi berorganisasinya, baik dari segi kemampuan public speakingnya misalnya, baik dari segi tata keramanya misalnya, baik dari segi kebersihannya misalnya, dan kedisiplinan. Ini penting saya pikir dilakukan ya selain dari pendidikan yang melibatkan ya barak militer tadi. Jadi saya pikir ini penting karena memang akan membangun dari sisi intelektual, dari segi emosional yang kuat, dari segi spiritual. Ya dari segi spiritual misalnya, ya saya yakin Kang Deddy juga seperti pesantren kilat seperti itu, saya pikir masih perlu dan masih dibutuhkan untuk pendidikan dan meningkatkan kapasitas building, kapasitas attitude daripada siswa kita, anak sekolah kita. Nah, disinilah barangkali kita butuh pendidikan yang betul-betul kembali kepada akar, ya, kembali ke akar, membentuk manusia yang beretika, berempati dan peduli pada sesama. Jadi kurikulum harus didesain menjadi hidup, bukan sekedar angka dalam rapot. Sahabat sekalian, kita coba lihat bagaimana misalnya Kang Deddy mencontohkan. Bagi Kang Deddy, ya ini termasuk bagian daripada perhatian beliau adalah beliau, ya Kang Deddy ingin pola pendidikan yang mungkin sifatnya ada kompleks atau boarding school, ya. Jadi makanya ada pendidikan istimewa yang ingin dia lakukan menjadi sebuah kebijakan yang bersifat provinsi, ya, menjadi kebijakan provinsi. Nah, saya setuju dengan hal itu, ya. Tetapi tentu bukan hanya itu, yang diperlukan adalah ya bagaimana guru, manajemen sekolah, siswa ini diajak untuk lebih ya fokus. Jadi ada 2 kemungkinan bisa dilakukan, boarding school
yang disebut oleh Kang Deddy itu pertapaan. Ya, pertapaan di dalam boarding school itu, dalam kegiatan itu. Kalau dalam boarding school berarti ada sekolah pengasramaan. Kalau bukan boarding school, bisa dibuat program-program ya mungkin seminggu 3 hari, tetapi itu sifatnya harus rutin. Per semester mungkin satu kali, misalnya per tahun 2 kali misalnya. Dan ini tetap yang dinilai itu nanti bukan dari sisi angka-angka, tetapi mungkin pendidikan seperti itu kepada attitude akhlak. Nah, watak seperti ini harus di mana? Nggak bisa di kampung, harus di mes, harus di komplek pendidikan. Kenapa? Lingkungan tempat tinggal kita hari ini sudah tidak mendukung lagi untuk pembentukan karakter watak manusia. Kenapa? Udah buruk. Kenapa udah buruk? Karena setiap hari di pos ronda kerjanya ini. Setiap hari di rumah kerjanya ini. Lingkungannya tidak produktif. Untuk itu, maka kalau dalam istilah kebudayaan saya harus dimasukkan ke pertapaan. Pertapaan itu apa? Ini adalah sekolah yang mengajarkan pertapaan. Tapak bertemu orang tuanya, tapak diatur makannya, tapak diatur pola hidupnya, tapak diatur berpakaiannya, tapak diatur sikapnya. Semuanya dipertapakan. Kenapa? Diatur mata, telinga, hidup, dan hatinya. Agar apa? Fokus pada arah tujuan. Kenapa? 1 detik Anda hari ini salah dalam mengambil keputusan, masa depan Anda hancur, lebur, tak ada harapan. Sahabat sekalian, pada sisi lain Kang Deddy menyebutkan, ya, ini kita bisa mendengarkan pengalaman beliau, ya, bagaimana misalnya kelemahan itu bukan hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga kita sekarang ini, di rumah-rumah, di lingkungan penduduk kita sudah tidak steril lagi terhadap pembentukan karakter anak yang baik. Lingkungan sudah rusak, ya. Kemudian di dalam keluarga juga anak sekarang ini sudah susah ngajarnya, sudah susah untuk menyuruhnya. Bahkan anak sekarang, ya, tingkat siswa kita itu sudah membentak orang tuanya, ya. Bahkan ya banyak orang tua, mungkin sebagian kita ada yang sudah KO, KO atau tidak berhasil mengatur atau memanage kegiatan anaknya. Disinilah barangkali sahabat sekalian, jadi pondasi keluarga ternyata juga menjadi bagian yang harus diselesaikan. Jadi mulai dengan pengetahuan, ya, keilmuan, kemudian juga dari keagamaan, akhlak, keagamaan, ilmu pengetahuan agama, dan tidak kalah penting adalah ya adat istiadat kita, lokal wisdom kita, nilai-nilai leluhur yang dulu itu seharusnya itu dihidupkan kembali sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang paripurna. Sekarang anak-anak kita justru memaksa. Jadi kalau banyak orang tua justru yang stres. Jadi anaknya stres di sekolah, orang tuanya juga stres di rumah, dan ini salah satunya disebabkan gadget-gadget, ya, alat komunikasi yang mayoritas mereka salah menggunakan. Jadi satu hari itu mereka bisa berjam-jam, ya, pulang sekolah misalnya, di sekolah mungkin nggak bisa melihat, tetapi di rumah mereka menggunakan gadgetnya untuk main game. Saya coba survei kecil-kecilan kemarin dengan mahasiswa saya, bahwa mereka itu semuanya di atas 2 jam per hari, ya, menggunakan, dan bahkan ada yang sampai 7 jam. Saya survei, ternyata mereka disibukkan oleh kesibukan-kesibukan untuk main game, dan menurut saya ini adalah merusak otak. Saya masih ingat ketika kita misalnya masa kecil kita, adat istiadat kita, apalagi adat Sunda, ya, adat Sunda yang halus, yang menghormati yang tua. Sekarang ini ya barangkali perlu direaktualisasi lagi. Perlu dijadikan contoh bagaimana adat-adat kita lingkungan kita yang beradat dan beretika itu menjadi ya model di sekolah. Jadi saya pikir ya pendidikan harus kita geser mengutamakan akhlak. Jadi ada suatu penelitian sahabat sekalian, dari sisi keberhasilan seseorang bukan ya orang-orang yang nilainya tinggi, tetapi ada namanya soft skill, yaitu soal akhlak karakternya, soal networkingnya, kemudian
bagaimana dia bisa public speakingnya, bagaimana bahasanya, dan bagaimana juga sosialisasinya dengan teman-teman. Jadi sekolah jangan hanya fokus pada kurikulum semata, sehingga siswa-siswa kita, guru kita bahkan juga menjadi stres, terlalu dikejar, sehingga tidak mendapatkan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan dalam membentuk karakter. Jadi pada sisi lain sahabat sekalian, orang tua juga gagal memberikan contoh etika yang baik. Jadi keteladanan ini. Jadi ini bisa jadi kegagalan kita bersama, kegagalan orang tua. Kalau begitu, ya orang tua harus diperbaiki, lingkungan keluarga harus diperbaiki, lingkungan sekolah juga diperbaiki. Suara Kang Deddy ini saya pikir adalah sebuah alarm. Ya, pertanyaannya adalah, beranikah kita merubah? Atau kita biarkan anak-anak bangsa terus menjadi korban sistem yang rusak ini? Kalau Anda resah dengan kondisi pendidikan seperti ini, bantu sebarkan video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan karena suara Anda adalah menjadi awal dari perubahan besar bagi pendidikan Indonesia. Jangan lupa komen ya sahabat sekalian. Kita akhiri dan saya mengucapkan terima kasih kunjungannya ke channel Prof Halim Bicara. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.